Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdillah Adi Natanegara. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan air hujan. Sebelum kita membahasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Musim kemarau membuat sejumlah sumur di Sukoharjo, Jawa Tengah mengering. Warga berharap bantuan air datang secara rutin untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau. Puluhan warga mengantre air bersih begitu mobil bantuan tangki air bersih datang. Warga membawa ember, botol, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menampung air. Warga menyebut sudah 2 tahun ini mengalami kekeringan yang parah. Sumur warga yang jumlahnya 57 buah, hampir separuh lebih tidak keluar air. Sementara menurut data di BPBD Sukoharjo, banyak wilayah yang mengalami kekeringan dan tersebar di beberapa titik, diantaranya Bulu, Weru, Tawangsari, Polokarto, dan Kartasura. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, maka timbul sebuah pertanyaan, mengapa kekeringan air itu bisa terjadi? Kekeringan itu dapat terjadi karena disebabkan wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau yang berkepanjangan dan curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah itu mengurang karena konsumsi dari manusia. Kekeringan bisa terjadi secara alamiah dan oleh ulah manusia. Kekeringan secara alamiah bisa dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan secara meteorologis, kekeringan secara hidrologis, kekeringan secara agronomis, dan kekeringan secara sosial ekonomi. Kekeringan secara meteorologis yaitu karena disebabkan curah hujan di wilayah tersebut di bawah normal. Kekeringan hidrologis terjadi karena pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan secara agronomis yaitu kekeringan yang berkaitan dengan kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi terganggu. Yang keempat, kekeringan secara sosial ekonomi. Ini merupakan kekeringan-kekeringan yang disebabkan dari sebelumnya. Kekeringan ini bisa terjadi seperti contohnya ketika penyediaan air bersih berkurang dan tidak ada, maka sosial ekonominya adalah manusia harus mengeluarkan uang untuk membeli air. Konsumsi air yang berlebihan pun dapat menjadi penyebab kekeringan. Hal tersebut disebabkan karena konsumsi air yang berlebihan tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebih pula. Jadi konsumsi air itu berbanding terbalik dengan sumber air yang ada. Maka dari itu, saat konsumsi sudah melampaui batasnya, namun sumber air hanya mengeluarkan terbatas, dan itu akan menjadi penyebab kekeringan. Vegetasi pun dapat menjadi sebuah masalah atau penyebab dari kekeringan. Mengapa? Karena vegetasi adalah wilayah yang masih memiliki banyak cadangan air. Kita bandingkan dengan wilayah yang vegetasinya sudah rusak atau hutannya itu sudah gundul, cadangan airnya itu bakal tidak ada. Dan contohnya pada saat wilayah tertentu mengambil sumber air dari pegunungan tertentu, dan pegunungan itu vegetasinya sudah rusak, alamnya sudah rusak juga, pohon-pohonnya ditebang, maka cadangan air pun tidak ada, dan ketika hujan turun tidak ada yang diserap oleh pohon. Maka dari itu terjadilah sebuah masalah kekeringan. Maka dari itu ketika terjadi kekeringan di musim kemarau dan penggunaan kuantitas air yang berlebih di musim penghujan, itu bisa saja karena beberapa faktor hal seperti menghamburkan air, kemudian mencuci mobil, motor, dan lain sebagainya, sehingga cadangan air di rumah itu habis. Di sini saya mempunyai tips pemanfaatan air hujan, tentunya untuk kehidupan kita. Bisa yang pertama, kita sediakan alat dan bahan. Di sana
Alatnya itu ada pisau dan bahannya itu ada 2, bekas kaleng cat dan tentunya itu selang untuk penghubung. Kemudian kita buat bolong di lingkaran si bawah kalengnya untuk dimasukkan selang. Karena di luar terjadi hujan, kita langsung uji coba bahan yang tadi kita buat. Seperti inilah contoh dari pemanfaatan air hujan. Kita bisa tampung dengan digunakan dari sebuah kaleng yang disambung oleh selang. Kita manfaatkan, kita masukkan ke ember, kemudian ke jeligen untuk cadangan air. Pemanfaatan air hujan ini kita bisa gunakan untuk mencuci mobil, kemudian mencuci motor, menyiram bunga, dan lain hal sebagainya. Itulah tips penggunaan dari air hujan. Kemudian ada lagi satu video lagi yang dimana penggunaan kuantitas dari air itu bisa kita manfaatkan, bisa kita atur karena sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya seperti ini. Ketika saat berwudu, diusahakan air kerannya tuh membukanya tidak seperti ini, karena ini memboroskan. Langkah baiknya kerannya itu dibuka sedikit dan airnya tuh mengalir, tetapi bisa buat kita wudhu, tetap wudhu. Kemudian ada penggunaan shower. Dibandingkan dengan mandi menggunakan gayung, itu lebih irit dengan menggunakan shower karena airnya tuh ada aturannya keluar. Dan inilah tips-tips dari saya dalam menggunakan pemanfaatan air hujan dan pemanfaatan kuantitas penggunaan air di rumah. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.